Halo teman-teman trader semuanya di seluruh Indonesia. Selamat datang di tutorial belajar pemrograman MQL4 bahasa Indonesia. Kali ini saya akan berbagi panduan mengenai caranya membuat EA robot forex, logic B dan logic OP cell-nya berdasarkan indikator forex relative figure index. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu caranya mengeluarkan indikator figure index, langkahnya adalah sebagai berikut. Buka dulu MetaTrader 4 Anda seperti ini ya teman-teman. Kemudian setting grafik forex-nya menjadi GBP USD H1. Lalu di menu indikator list diklik, kemudian dicari di bagian osilator ini ya teman-teman. Nah, di bagian osilator ini tulisan relative figure index. Nah, ini ya teman-teman. Nah, diklik. Nah, kemudian terbuka kotak pop-up indikator forex relative figure index. Nah, ini periodnya adalah 10 ya teman-teman. Nah, kemudian levelnya ini bisa ditambahkan misalkan 0. Nah, klik add, kemudian muncul ini ya, angka ini diketik dengan 0. Kemudian warnanya ini ya teman-teman. Nah, itu diganti kuning. Terus klik OK. Nah, indikator forex relative figure index muncul di grafik forex bagian bawah. Nah, supaya Anda lebih jelas melihat indikator forex-nya, saya hapus dulu garis putih kotak-kotaknya atau garis-garis gridnya. Caranya tekan tombol CTRL dan huruf G yang ada di papan keyboard Anda. Nah, ini ya teman-teman. Nah, nanti untuk rule logic OPB-nya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kan level 0-nya. Nah, kalau ujung indikator relative figure index nanti berada di atasnya level 0 ini, EA akan OPB. Nah, tapi misalkan kalau ujung indikator forex figure index ini ya misalkan, nah saya lihatnya, nah misalkan berada di bawah level 0 ini, maka EA akan melakukan OP cell. Bagaimanakah langkah-langkahnya? Menulis coding atau mengetik script EA untuk membuat robot forex berdasarkan indikator relative figure index. Nah, klik tombol MQL4 ini ya teman-teman. Nah, diklik. Nah, ini kan terbuka halaman meta editor. Nah, lalu klik ini teman-teman, menu new, create a new document. Nah, keluar kotak pop-up MQL wizard file. Biarkan yang tercentang lingkaran expert episode template ya teman-teman. Kemudian klik next. Nah, kolom name ini itu ditambahkan tulisan dengan robot relative figure index. Nah, ini adalah nama EA-nya ya teman-teman. Nah, ini nama EA-nya, relative figure index, robot relative figure index. Sedangkan expert ini adalah foldernya, tempat file EA-nya nanti disimpan di MT4 atau MetaTrader 4. Kemudian kolom author ini itu diisi oleh nama Anda. Misalkan nama Anda itu Joko Susanto. Nah, ini ditulis Joko Susanto. Kemudian kolom link, nah ini diisi dengan URL website Anda. Tapi kalau Anda tidak punya website, dikosongkan boleh. Nah, kemudian klik next ya teman-teman. Kemudian klik lagi next. Kemudian klik finish. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini kan terbuka template tadi, robot forex relative figure index-nya. Ini kan halamannya tidak terlalu lebar. Nanti kalau tidak terlalu lebar, menulis codingnya kurang leluasa. Nah, ini di-close dulu kolom navigator halaman meta editornya. Kemudian di-close dulu juga ini ya teman-teman, kolom toolbox-nya. Nah, nanti untuk membuat EA robot forex relative figure index, nah itu yang pertama-tama ditulis itu ini ya teman-teman, adalah variabelnya. Nah, menulis variabelnya itu di bagian atas ini, di bagian deklarasi ini. Variabel yang pertama dibuat adalah untuk besarnya lot ya teman-teman. Nah, seperti ini. Extend. Nah, ini maksudnya supaya kolom untuk mengganti besar kecilnya lot nanti dapat terlihat dan user dapat dengan mudah menggantinya. Kemudian setelah extend itu double. Nah, double itu adalah tipe data ya teman-teman. Kemudian nama variabelnya adalah float. Nah, seperti ini. Nah, lotnya nanti berlaku untuk lot OPB dan OP cell. Nah, lotnya dibikin 0.1. Artinya transaksinya nanti menggunakan lot sebesar 0.1. Nah, ini tipe datanya kan double ya teman-teman. Ini karena ini nilai lotnya ini, angkanya itu bilangan pecahan, bilangan ada komanya, bilangan desimal. Kemudian variabel berikutnya itu misalkan TP ya teman-teman. Nah, kalau TP tipe datanya integer, in. Nah, itu karena ini ya teman-teman. Nilainya ini itu bilangan bulat atau bilangan genap tanpa ada pecahan. Nah, TP-nya ini adalah ini teman-teman, nama variabelnya. Kemudian setelah variabel TP yaitu variabel untuk SL atau stop loss-nya. Nah, tipe datanya juga pakai integer. Nah, seperti ini. Nah, SL-nya misalkan dibuat ini ya teman-teman, 50. Nah, 50 ini artinya 50 pip. Kalau TP-nya atau take profit-nya 100, ini artinya take profit-nya 100 pip. Nah, ini SL ini nama variabelnya. Kemudian setelah menulis variabelnya, scroll halamannya ke bawah ya teman-teman. Nah, terus ya teman-teman, ini ada fungsi on init. Nah, ini dibiarkan dulu. Kemudian ini ada fungsi on the init, biarkan dulu juga. Kemudian ini ada fungsi on tick. Nah, tipe datanya void ya teman-teman. Karena fungsi on tick ini tidak mengeluarkan
atau memerlukan output. On tick ini artinya berdasarkan pergerakan harga. Jadi nanti coding atau script MQL4 yang ditulis di sini itu akan aktif berdasarkan pergerakan harga ini. Nah, coding yang ditulis di sini ya teman-teman, yaitu sintak untuk order send OP sell. Nah, nulisnya begini ya teman-teman, sintaknya itu. Nah, buat dulu variabelnya seperti ini, sell ticket. Nah, kemudian order send. Nah, begini ya teman-teman. Nah, karena order send ini yang dibuat adalah order sell, nah itu nilai indeksnya adalah angka 1, maka tipe datanya ini itu integer. Nah, kemudian dibuat lagi untuk sintak buy ticket untuk OPB-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ganti dulu ini. Nah, di dalam ini ya teman-teman, dalam kurung tutup kurung ini ada parameter untuk order send OPB. Nah, parameternya pertama adalah simbol ya teman-teman. Simbol itu maksudnya grafik korek yang akan dipasang EA-nya nanti. Kemudian setelah simbol itu kan in CMD ya di sini. Nah, ini maksudnya adalah jenis untuk OP-nya. Nah, itu misalkan seperti ini. OPB. Nah, bisa juga ditulis ini ya teman-teman, 0. Nah, 0 itu adalah untuk OPB. Nah, kalau untuk OP sell, nah di sini ya teman-teman, simbol. Nah, kalau untuk OP sell indeksnya itu angka 1. Nah, makanya di sini itu nilainya tipe data itu integer. Nah, karena ini bisa angka 0, bisa angka 1. Nah, kemudian setelah apa namanya? Tipenya yaitu OP sell, kemudian volumenya. Volumenya itu lot. Nah, karena di atas sudah dibuat variabel ya teman-teman. Nah, lotnya ini di copy. Kemudian dipastekan di bagian sini. Nah, ini lotnya. Nanti lotnya untuk OPB dan juga OP sell ini adalah sebesar 0.1. Kemudian setelah lotnya ya teman-teman, itu harganya, yaitu kalau sell itu jatuhnya di harga bit. Nah, kemudian setelah bit itu slim peak-nya 4. Nah, seperti ini. Kalau yang order send buy ini as ya teman-teman. Nah, kemudian ini slim peak-nya 4. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu as atau itu bit, ini saya berikan contohnya ya teman-teman. Nah, ini kan apa namanya? Grafik koreknya ya teman-teman. Nah, ini diklik yang H1. Nah, atau M1. M5 saja teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Nah, yang merah ini adalah harga as. Jadi kalau Anda melakukan OPB, Anda itu dikasih harga yang tinggi. Sedangkan ini adalah harga bit yang garis putih ini. Kalau Anda OP sell, nah Anda itu dikasih ini, harga yang bit ini. Nah, yang merah harga as, yang bawah ini adalah harga bit. Nah, begitu ya teman-teman. Atau kebalik ya teman-teman. Kalau Anda melakukan OPB, Anda dikasih harga ini. Harga yang putih ini. Nah, ini harga asnya ini yang bawah ini. Kalau Anda OP sell, Anda dikasih harga bit yang atas ini. Nah, itu untuk pemula as dan bit itu kadang membingungkan terbalik-balik. Tapi tidak apa-apa ya teman-teman. Namanya pemula baru belajar, itu kadang tidak benar dengan 100%. Tetap semangat aja dalam belajarnya. Nah, ini saya lanjutkan untuk menulis sintak OPB dan OP sell-nya. Nah, ini setelah slim peak-nya ya teman-teman, itu SL-nya. Kalau untuk OPB, SL-nya itu begini, as. Nah, dikurangi. Tadi kan sudah dibuat variabel ya teman-teman di atas. Nah, ini ya, SL ini ya. Nah, SL-nya 50 pip. Ini dituliskan di sini variabelnya SL. Nah, kemudian kali poin. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah coding untuk SL OPB. Kemudian untuk TP OPB-nya itu as. Nah, tandanya ditambah. Kemudian TP kali poin. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk SL dan TP OP sell, nah ini tinggal mengopi ini. Nah, mengopi ini ya teman-teman. Masukkan di sini. Nah, tapi ini diganti ya teman-teman. Ini dengan bit. Nah, tandanya plus. Terus ini bit. Tandanya min. Kemudian setelah ini ya teman-teman, SLTP-nya, yaitu komennya. Nah, misalkan EA buy begitu. Setelah komennya, yaitu ini teman-teman, magic-nya. Nah, magic-nya ya teman-teman. Magic-nya itu bisa ditulis ini 77. Nah, berarti ini order magic number-nya 77. Kemudian setelah magic-nya itu expired-nya ditulis 0, artinya tidak ada. Kemudian warna panahnya, nah kalau yang OPB muncul warna panah ya di grafik korek ini ya, panah biru. Nah, kemudian untuk OP sell-nya sintaknya ini. Nah, ini EA sell. Nah, order magic-nya sama, kemudian warnanya merah. Nah, ini sudah selesai membuat coding untuk OPB dan OP sell. Nah, ini supaya Anda lebih jelas ya teman-teman. Nah, tulisannya ini bisa dijadikan 2 baris. Nah, seperti ini. Nah, itu nanti juga bisa berguna. Nah, ini saya klik dulu compile ya teman-teman untuk mengecek penulisannya itu sudah benar atau belum. Nah, nanti di pojok kiri bawah, nah ada tulisan ini description. Nah, ini 0 error, 0 warning. Ini artinya dalam mengetikkan script order send OPB dan OP sell-nya tadi sudah benar. Nah, supaya lebih jelas, nah ini dikasih spasi juga tidak apa-apa teman-teman. Nah, ini kan baru ini ya teman-teman untuk
apa itu sintak OPB dan OP-cell-nya. Nah, ini harus ditambahkan lagi untuk logiknya. Nah, logiknya di sini teman-teman. Misalkan untuk OPB-nya itu logiknya di sini. Nah, untuk logik itu diawali dengan if, jika, kemudian dalam kurung tutup kurung. Nah, nanti di dalam kurung ini ada argumen. Argumen itu yaitu suatu kondisi yang harus dipenuhi atau suatu syarat yang harus dipenuhi supaya EA-nya itu bisa melakukan OPB. Nah, kondisinya ini kan seperti ini ya teman-teman untuk OPB. Ujung indikator korek relatif figure index berada di atasnya level 0. Nah, ini menulisnya dalam bahasa pemrograman MGL4 itu seperti ini. Nah, misalkan indikator korek relatif figure index, saya singkat aja ya, relatif, nah itu R, relatif figure index, RFI. Nah, ini bacanya gini, jika, ya teman-teman, kemudian indikator relatif figure index letaknya berada di atasnya level 0. Nah, di atasnya itu ini teman-teman, dikasih tanda lebih besar. Nah, yang 0 itu ini ya, yang 0 ini. Nah, level 0 ini. Nah, ini maksudnya 0. Nah, kemudian setelah ditulis seperti ini ya teman-teman, yang bawah ini juga F. Nah, ini juga RFI, relatif figure index, tapi tandanya lebih kecil 0. Ini artinya indikator korek relatif figure index itu letaknya berada di bawahnya level 0. Nanti EA-nya akan OP-cell. Nah, jangan lupa ini ditambahkan kurung kurawal buka. Nah, di awal, kemudian di belakangnya ini juga kurung kurawal tutup. Nah, yang di atas ini juga ya teman-teman. Nah, ini sintak OPB ini ya teman-teman. Ini kalau dieksekusi nanti OPB-nya itu kan banyak sekali ya. Misalkan seperti ini ya. Misalkan ujung indikator korek relatif figure index ini berada di atasnya level 0 ini, nanti EA-nya itu eksekusi B. Tapi OPB-nya banyak sekali. Nah, supaya OPB-nya itu hanya sekali aja, nah codingnya ditambahkan ini ya teman-teman di sini. If. Nah, ini untuk memfilter supaya EA-nya OPB-nya itu sekali saja. Nah, codingnya itu seperti ini. Order total. Order total itu maksudnya adalah semua transaksi yang aktif di grafik korek itu, baik itu transaksi OPB atau OP-cell atau pending order by limit, sell limit, buy stop, sell stop. Nah, itu dibuat kurang dari 1. Nah, artinya jika di grafik korek itu order totalnya adalah kurang dari 1. Nah, kurang dari 1 itu sama dengan kan apa ya teman-teman? Tidak lebih dari 1, yaitu tidak ordernya itu tidak 2, 3, 4 atau 5, hanya 1. Nah, jika di grafik korek itu order totalnya kurang dari 1, nah kurang dari 1, maka EA akan OPB. Nanti kalau apa namanya EA-nya sudah OPB, berarti order totalnya itu sudah 1. Nah, berarti sudah sama dengan 1. Kemudian yang bagian ini sintak OP-cell juga ditambahkan untuk ini filter supaya OP-cell-nya nanti juga 1 kali saja. Nah, di bawahnya ini ya teman-teman, juga ditambahkan kurung kurawal tutup. Nah, kemudian diklik dulu ya teman-teman. Nah, diklik compile dulu. Jadi kalau kalian itu menuliskan atau mengetik script atau coding MGL4, Anda itu baru menulis sedikit, boleh diklik compile ya teman-teman. Tujuannya untuk mengecek penulisan codingnya itu sudah benar atau belum. Nah, kenapa menulis codingnya itu baru sedikit dikumpil? Supaya kalau ada error nanti lebih mudah untuk memperbaikinya, karena script yang ditulis itu belum banyak. Nah, ini saya klik tombol compile lagi. Nah, di sini ya teman-teman, itu ada 2 errornya. Nah, yang pertama IRV1 undeclared identifier. Undeclared identifier ini artinya IRV ini belum dibuat variabel. Nah, kalau yang error di bawahnya ini semicolon expected. Ini semicolon ini ya teman-teman, itu artinya itu titik koma, nah, itu harus diketik. Tapi untuk memperbaikinya ya teman-teman, itu sebaiknya diklik dulu dari yang atas ini. Nah, nanti setelah yang atas ini diperbaiki, kemudian yang bawah ini. Nah, cara memperbaikinya, nah ini ya teman-teman, klik dulu bagian yang error ini, semicolon expected, ini diklik. Nah, ini ya teman-teman, apa itu kursornya kan lari ke atas, ke baris 46 ini. Nah, ini ya teman-teman. Nah ini ternyata itu tandanya itu terbalik ya teman-teman. Nah, tandanya terbalik seperti ini. Diklik compile dulu. Nah, masih error. Unexpected end of program. Diklik lagi ya teman-teman. Nah, di sini. Ini tanda kurung kurawalnya yang membuat error. Cara memperbaikinya adalah seperti ini. Nah, ini ya teman-teman, cara memperbaikinya. Tanda kurung kurawal ini, tanda buka kurung kurawal ini belum ada pasangannya di bawah ini. Nah, ini ditambahi tanda tutup kurung kurawal. Nah, kemudian klik lagi compile. Nah, errornya tinggal 1. Jadi nanti untuk ketelitian tanda kurung kurawalnya itu dicek ya teman-teman. Misalkan ini ya, yang paling atas ini diklik. Nah, diklik. Nah, nanti pasangannya mana yang bawah. Nah, ini agak berwarna biru. Kemudian yang ini diklik. Nah, pasangannya ini. Kemudian ini diklik pasangannya yang ini. Nah, ini diklik. Nah, pasangannya ini. Nah, nanti kalau tanda kurung kurawal bukan ini tidak ada pasangannya itu akan error. Nah, kemudian error yang berikutnya adalah ini ya teman-teman. RVI undeclared identifier. Ini artinya variabel RFI ini belum dibuatkan variabelnya. Nah, ini dibuat dulu variabelnya ya teman-teman. Nah, variabelnya membuatnya di sini. Nah, di baris 37 ini double. Nah, double RVI. Nah,
IRVI. Kemudian klik compile lagi ya teman-teman. Nah, errornya muncul lagi tapi notifikasinya berbeda. IRVI wrong parameter account. Ini artinya adalah indikator korek relatif figure indexnya, parameter yang ada di dalam kurungnya itu belum diisi. Nah, cara memperbaikinya klik ini yang error ini. Nah, ini. Ini RFI ini adalah nama variabel ya teman-teman, nama variabel untuk indikator korek relatif figure index. Nah, ini. Nah, ini harus sama. Nah, ini juga harus sama nama variabelnya dengan yang dituliskan di sini. Nah, kemudian ini double, tipe datanya double. Karena nilainya harga indikator korek relatif figure index nanti itu bisa di harga berapapun. Misalkan bisa di harga 1.35690. Nah, karena harganya bilangan pecahan, tipe datanya pakai double. Nah, kemudian untuk parameter indikator korek figure indexnya itu yang pertama ini ya teman-teman, simbol. Nah, setelah simbol itu adalah time frame-nya. Nah, time frame-nya 10 ya teman-teman tadi. Nah, setelah time frame-nya kemudian 10 ini teman-teman, periodnya. Time frame-nya itu ditulis 0 saja ya teman-teman, supaya EA-nya nanti dapat dipasang di semua time frame grafik korek. Tapi kalau mau ditulis seperti ini ya teman-teman, nah, nanti EA-nya hanya bisa dipasang di grafik korek period M15, kurang fleksibel. Nah, saya tulis 0 saja. Nah, setelah time frame-nya kemudian periodnya, yaitu period indikator figure relatif index. Kemudian setelah periodnya adalah modenya. Modenya dipilih mode main. Modenya ada dua teman-teman, mode main dan mode signal. Nah, kalau signal seperti ini. Nah, ini ditulis mode main. Nah, mode main itu adalah yang ini ya teman-teman. Ini kan indikator figure index kan ada dua, warnanya hijau sama merah. Nah, yang mode main itu yang hijau ini. Nah, yang hijau ini. Kalau yang merah ini mode signal. Nah, ini saya tulis mode main, kemudian shift-nya ini adalah 0. Nah, kemudian ini diklik compile ya teman-teman, ada error atau tidak. Nah, ini tidak ada error ya teman-teman. Kemudian dites di akun demo. Apakah EA-nya bisa OPB dan OP-Cell berdasarkan logik yang telah dibuat. Caranya, buka terminal MT4-nya dengan klik tool ini, klik trading terminal. Nah, ini kan sudah terbuka grafik korek DPP USD M5 yang tadi ya teman-teman. Nah, kalau seperti ini nanti EA-nya itu akan OPB. Nah, caranya untuk mengetes itu dicari dulu file EA-nya tadi. Nah, file EA-nya itu yang ini ya teman-teman. Nah, yang ini, robot relative figure index. Nah, ini adalah kolom navigator ya teman-teman. Untuk menggunakan kolom navigator itu klik yang ini ya, menu navigator ini, atau tekan CTRL plus huruf N di papan keyboard kalian. Kemudian klik kanan, kemudian klik attack to adjust. Nah, klik common, centang kotak low left trading. Inputnya, nah ini sudah ada ya teman-teman. Lotnya 0.1, TP 100 pip, SL 50 pip. Klik OK. Nah, di pojok kanan atas grafik ini sudah muncul nama robotnya, robot relative figure index. Nah, kemudian supaya EA-nya ini mau melakukan transaksi OPB atau OP-Cell, nah ini menu auto trading ini diaktifkan ya teman-teman. Nah, warna hijau. Nah, perhatikan di sini OP-nya itu, nah ini seharusnya OP-nya OPB ya teman-teman. Nah, EA-nya sudah melakukan OPB ini ya teman-teman. Nah, ini. Nah, supaya lebih jelas, nah EA-nya sudah melakukan OPB. Nah, ini garis harga OPB-nya, ini TP-nya, ini SL-nya. Nah, kemudian saya tes lagi ya teman-teman, EA-nya OP-Cell atau tidak. Tapi sebelumnya EA-nya dimatikan dulu. Klik tombol auto trading. Nah, ini klik dulu tombol auto trading. Nah, kemudian kolom terminal diklik. Ini ditulis dulu ya teman-teman transaksinya. Nah, kemudian panahnya ini kan warnanya biru. Ini bisa dihapus. Klik ini, row ini. Klik delete close all. Nah, ini time frame-nya dipindah dulu ya teman-teman. Time frame-nya dipindah dulu. Dicari ini ujung indikator relatif figure index-nya yang berada di bawahnya ini, level 0. Nah, misalkan ini ya. Nah, H1, H4 lah, H4 ya teman-teman. Ini kan berada di bawah ini ya. Nah, nanti kalau diklik auto trading, nah, diklik auto trading, yaitu ini ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, kalau diklik tombol auto trading ini menjadi hijau, maka EA-nya akan OP-Cell. Nah, ini teman-teman, EA-nya sudah melakukan OP-Cell karena indikator relatif figure index-nya berada di bawahnya garis level 00 atau 0. Demikian teman-teman tutorial belajar pemrograman MKL4 membuat EA robot korek expert advisor, logic B dan selnya berdasarkan indikator korek relatif figure index. Kalau ada pertanyaan tuliskan di kolom komentar. Kalau ada kesulitan ya teman-teman, klik like kalau Anda suka video ini, klik tulisan bagikan di bawah video ini untuk share video ini ke WA teman-teman Anda yang memerlukan tutorial belajar membuat EA dengan MKL4. Terima kasih teman-teman, Anda sudah menonton video ini sampai selesai.